Anak-anak nanya nggak ke kamu kok, Papa? Kalau anak aku yang gede iya nanyanya bukan ke aku, ke babysitter. Oh my God. Yang babysitter aku yang pegang Eshan itu nanya, kok Papa nggak pernah jalan sama Mama, itu satu. Kedua, kok sama mamanya ini terus ya, Mama kok nggak pernah ikut. Kok kamu gimana? Boleh-boleh aja. Tergantung konteksnya, kalau baru cerai kemarin terus mesra-mesraan di depan anak kan bingung ya. Iya, anak Kalau jadi misalnya bingung. kayak Inara kan udah hampir 2 tahun juga kan, pasti udah banyak yang dilaluin. Tapi kan kamu sering banget yang terkenalnya dulu kalau kata Bapak TB kalau udah dapat duit langsung lari. Nah coba dong sekarang kamu ngomong gitu lagi. Coba ya. Ya. Action! Kata Bapak TB, kalau habis dapat duit, lari! Waktu mama aku tuh suka jualan kayak gelang-gelang gitu buat uang jajan aku. Terus ya namanya teman-teman mungkin kan ngelihat aku dulu artis, terus sekarang jualan jadi sempat diledekin. Oh, emang ya November itu No-nya apa? No damai. yes ribut. Hah? Karena begitu banyak kasus perceraian artis terjadi di tahun 2025 ini. Jadi hati-hati memutuskan berpisah demi adanya kedamaian. Justru malah membakar masalah baru lainnya yang tak kunjung padam. Salah satunya yang dialami oleh single mom cantik yaitu Tengku Dwi. Iya. Siapa Dwi? Tengku Dewi. Tengku Dewi ini belum genap setahun bercerai, sang mantan suami baru saja mengumumkan pernikahannya. Di tengah-tengah menjalani ibadah umroh. Kita lihat dulu artikelnya nih. Ini dia. Tak lama usai terima akta cerainya dengan Tengku Dewi, Andrew Andika mantap nikahi Violentina Kaif. Ya, di postingan sih di depan Ka'bah memegang buku nikah. Ini banyak yang terkejut dengan kabar ini. Kamu sendiri terkejut atau sudah dikenalkan atau diam-diam sudah dihubungi atau sudah tahu diam-diam atau diam-diam pura-pura tidak tahu atau diam-diam pusing. Kamu gimana dengar kabar ini? Lu tahu dari sosial media atau dari mantan? Aku udah tahu sih. Dari sebelum ini tersebar? Dari dia, dari Andrew. Jadi Andrew Minta udah izin. komunikasi sama kamu? Lebih bukan ke izin sih, lebih komunikasi yang apa namanya, yang mengatakan kalau Kasih tahu aja, ya, kasih informasi. ya aku udah nikah loh yang kayak gitu. Jadi ngasih taunya sesudah nikah? Iya, karena itu pun sebelumnya ada konflik, jadi kita WA-an, jadi konteksnya ke arah dia ngasih tahu udah nikah, di situ ada konflik yang menjelaskan kayak, lagian aku juga udah nikah yang kayak gitu. Rasanya gimana? Rasanya ya nggak gimana-gimana, seneng justru. Karena Satu, berarti sekarang Andrew udah menemukan orang yang menurut dia tepat, ada yang ngurusin, ada yang mudah-mudahan ada yang bisa ngarahin ke arah yang lebih baik. nikahnya tuh sebelum umroh atau nikah di sana? Kalau dia ngasih tahu aku yang soal dia nikah itu sebelum umroh. Jadi makanya aku udah tahu. bulan madunya sambil umroh. Aku nggak tahu kalau itu. Itu tanya orangnya langsung kali ya. Oke, padahal ini belum genap setahun ya? Pokoknya putusan akta cerai itu Januari. Desember ke Januari. Akta cerainya keluar. Ini Berarti baru berapa bulan? November, belum setahun. Kamu tahu nggak dengan siapa dia menikah? Iya tahu lah, dengan itu kan ada fotonya. Iya, maksudnya kenal, ketemu, pernah Pernah dikenalin belum? Enggak. Kenal as a person gini, ketemu gitu-gitu enggak. Tapi Tapi- tahu udah lama. Oh iya? Hah? Tahu udah lama maksudnya? Udah lama. Udah tahu lama lah. Maksudnya sebelum cerai pun aku udah tahu. Maksudnya? Maksudnya? Penasaran nih. Oh. Iya maksudnya aku penasaran. Dekatnya di mereka itu Enggak, sebelum... udah tahu dia lagi deket sama siapa gitu. Nah, udah dari tahun lalu aku udah tahu. Mereka udah dekat dari tahun lalu? Iya, deket. Dari sebelum keputusan? Iya. Jawab jujur apa jawab ini nih? Jujur lah! Anak-anak melihat ini gimana reaksinya? Anak-anak nggak tahu lah. Sampai sekarang Nggak belum? tahu. Jika suatu saat mereka bertanya, Kamu jawab apa? Iya kasih tahu kalau sekarang papanya udah punya kehidupan baru
gitu. Mungkin nanti ke depannya mamanya juga, jadi ya harus bisa menerima. Ada yang ngomong emang bener pernah bermesraan depan anak-anak kamu? Pas sebelum, nah itu nyambung sama yang dia ngasih tahu dia udah nikah. Jadi waktu itu sempat huru-hara, aku ingetin dia untuk boleh nggak jaga sikap di depan anak-anak. Emang pernah terjadi? Nah pernah terjadi, karena kan dia posting di sosial media juga. Jadi banyak yang ngasih tahu, kayak netizen ngasih tahu, kok dikasih, nanti anak-anaknya bingung. Nah itu aku tegur dia baik-baik kayak, boleh nggak jangan mesra-mesraan di depan anak-anak. Nah di situ dia jawab kayak, aku tuh sebenarnya udah nikah. Jadi pas pergi bareng Andrew, iya. Andrew bareng dia sama juga. Sama istrinya sekarang sama anaknya, istrinya Berarti, sekarang kan juga punya anak kan, seumuran. Tapi biasa aja, kayak mereka bisa kontrol lah di depan anak-anak. Nah terakhir tuh mulai ada laporan kayak, di depan anak-anak tuh ya mungkin pada saat itu dia berpikir dia udah nikah kali ya, jadi wajar. Di situ aku tegur, jawabannya aku lagian udah nikah gitu. Disitulah kamu tahu ternyata emang udah nikah. Iya, sebelum yang Nah kontrol. anak-anak nanya nggak ke kamu kok papa? Kalau anak aku yang gede iya nanyanya bukan ke aku, ke babysitter. Oh my God. Yang babysitter aku yang pegang Asian itu nanya, kok papa nggak pernah jalan sama mama, itu satu. Kedua, kok sama mamanya ini terus ya, mama kok nggak pernah ikut gitu. Oh, Ya mbak aku bingung ya jawabnya kayak gimana. Makanya aku jaga banget kalau jalan, kalau bisa jangan terlalu cepet lah dikasih taunya, kayak berproses gitu. Takutnya bingung kan. Tapi ada nih sebuah statement yang mungkin nggak tahu kamu udah lihat atau belum lihat. Tahan. Ya, dari Andrew Andika saat diwawancarai ini dia. Disebut katanya belum move on oleh Andrew. Ini jangan ditampilin. Diduganya. Nanti kan jadi kesannya kayak Iya, ngomongin. ini kan diduga dari perbincangan itu diduga. Ya mungkin menurut Iya. kamu belum move on. Orang kan boleh berpendapat ya. Mungkin dia berpikiran aku belum move on. Tapi kalau aku belum move on, masa aku yang minta cerai duluan. Kan sempat adem ayem, Tengku Dewi dan Andrew Andika kini kembali perang dingin lagi lewat sindir-sindiran melalui sosial media. Apa sih sindirannya? Mau tahu? Yuk kita lihat postingan dari Andrew. Diduga ini saling sindir ya. Ini biar klarifikasi. Nah, Bismillah, selama ini aib rumah tangga dan aib kehidupan saya dibuka berkali-kali, saya diam. Sedangkan sebaliknya, ia mempunyai aib dan kekurangan dalam rumah tangga dan aib kehidupan pribadinya, saya tutup-tutupin. Dan tidak pernah saya membukanya dan menjelekannya ke publik. Karena ini untuk demi kesehatan mental dan kebahagiaan anak-anak saya ke depannya. Oke lah, selama ini saya diam tidak dilayani. Tetapi kalau anak-anak saya yang tidak dilayani dan selalu dijadikan konten demi keuntungannya, lalu dikembalikan lagi yang mengurus ke pembantunya. Papa akan berusaha untuk menangani buat mengurus kalian ya anak-anak. Menangin. Emang Apa iya dulu nih yang mau Kak. dibahas nih? Satu, katanya dari tulisannya ya, Ya. kamu tidak mengurus suami. pertama Suami berarti. Ya, ketika masih bersuami Andrew, kamu tidak mengurus suami. Yang kedua katanya anak selalu dijadikan konten demi keuntungannya. Pertama yang soal tidak melayani suami. Dari awal saya kenal sama beliau, dia sudah tahu saya bekerja. Saya maksudnya bukan cuma ibu rumah tangga. Dan kalau tidak melayani itu yang mana? Karena kayak masak, malah justru pada saat bareng dia suka ngasih saran untuk kayak udah kamu gak usah capek-capek, kan kamu kerja juga, kamu fokus gitu. Tapi aku nggak tahu ya, mungkin di hati kecilnya mungkin dia ngerasa nggak dilayani kali ya seperti itu. Yang kedua, anak dijadikan konten. Aku sekarang tuh cuma punya anak aku aja, dua-dua. Masa aku konten sama tetangga, ya kan? Masa mau konten-konten sama mbak atau sama supir? Maksudnya tadi katanya cuma di depan kamera saja ngurus anaknya, setelah kamera mati dikembalikan kepada yang mbaknya. Apakah benar? Kalau lagi bikin konten atau gimana nih? Lagi bikin konten. Misalnya lagi bikin konten nih, joget-joget gitu ya, joget-joget. Abis itu selesai. Terus ya mbak kan babysitter gunanya buat apa? Buat membantu kita kan. Tapi dalam 24 jam berapa persen anak-anak bersama dengan mbaknya, berapa persen dengan ibunya? 50-50. Oke. Karena mbak juga sifatnya membantu. Anak aku yang pertama tidur aja harus sama aku. Oke. Kayak misalnya aku lagi di rumah nih pagi, dia tahu ada aku, dia maunya dimandiin sama aku, diantar sekolah sama aku. Kangen juga dia ya. Karena memang dia tahu ada mamanya, jadi mamanya gitu. Jadi mbak cuma sifat prioritasnya membantu. tetap Tapi, mamanya. Ya kalau aku lagi memang nggak ada ya full mbak gitu.
Ya. Tapi sejak kejadian itu Andrew kelihatannya tidak terima dan melakukan beberapa serangan balik ke kamu gitu. Salah satunya hal ini nih. Kita duga apakah ini menurut kamu seperti apa? Saya di sini nggak pernah lepas tanggung jawab sama anak-anak saya. Gak baik kalau ngilangin rezeki dan ngilangin pemberian dari saya. Saya nggak minta harta gono gini sepeser pun, semua untuk anak-anak saya. Intinya jangan suka selalu menjelekkan dan ngilangin pemberian dari orang lain. Sabar ya nak, papa berusaha sekuat mungkin untuk ambil hak asuh kalian. Biar kalian diurus sama papa aja, biar nggak dikasih ke pembantu sama babysitter mulu. Emang sekarang hak asuh di kamu ya? Iya dia. Dan Andrew berusaha untuk ada di pihak dia. Bagaimana? Lucu sih ini. Soalnya kalau mau ambil hak asuh ya, ini kan kejadian putusannya aja udah dari Desember. Terus udah berjalan 1 tahun. Terus kenapa baru sekarang gitu loh. Setahu aku sih kalau kita mau banding tuh maksimal 40 hari gitu loh. Kalau dia mau ngurus ya ngurus aja tuh juga aku kasih kan selama ini ngurus. Tapi apa gitu loh. Dia juga tidak hadir kan. Kesepakatannya ketemu dengan anak dalam seminggu? Nggak ada kesepakatan, jadi anytime dia mau datang ke rumah datang aja. Soalnya rumahnya deketan kan. Oh iya? Iya, tapi ya dia hadir nggak? Kamu membebaskan? Membebaskan, nggak ada batasan-batasan. Oke. Jika diminta nginep di rumah bapaknya, Rumah bapaknya nggak apa-apa. kalau papanya mau nginep di rumah kamu? Jangan Ya nggak dong. boleh, nggak boleh. Udah bukan murid, udah bukan murid. Kamu aja ada sih. Tapi Andrew telah menyetujui pemberian nafkah bulanan untuk anak-anak sebesar 20 juta. 20 juta per bulan. Apakah nafkah itu berhasil, maksudnya udah kesepakatan dan Iya. Dan dipenuhi setiap bulan? Itu kesepakatan bersama dan hasil putusan pengadilan ya untuk 2 anak. Selama setahun ini dipenuhi? Ya itu biarkan Andrew aja deh yang jawab ya, jangan aku. Selama ini dipenuhi? Iya tanya ke orangnya aja. Nanti Dipenuhi saya nggak? bilang, karena kalau aku jujur nanti kesannya kayak buka aib. Padahal kan aku ngomongin fakta. Berapa yang dikasih? Adalah. Oke, Andrew sempat berikan statement juga tentang alasan kenapa dia nggak memenuhi transferan uang untuk anaknya. Katanya dia takut sesuatu. Apa sih ketakutannya? Kita lihat dulu videonya. Takutnya katanya uangnya dipakai buat kamu. iya takut, maksudnya mungkin dia berpikirnya Pakai belanja kali dia pikir ya. Enggak lah, dari sebelum cerai pun aku udah mandiri. Di sini aku tuh cuma kayak pengen negasin gini loh. Kalau misalnya udah ada keputusan apalagi pengadilan, apalagi seorang laki-laki ya udah saatnya bertanggung jawab, dan itu juga yang aku ajarin sama anak laki-laki aku gitu loh. Di sini aku bukan mempermasalahkan uang 20 jutanya. Tiba-tiba jadinya kalau urusan rumah sakit, sekolah baru katanya langsung gak mau. Rumah sakit yang mana? Orang dia bayarin imunisasi baru sekali. Emang biaya apa aja sih yang akhirnya harus Tengku Dewi keluarkan sendiri untuk anak-anak? Kok ada ehemnya? A? Enggak, Dia batuk, saya batuk. saya batuk. Emang kan nggak boleh saya batuk. Lagi. Saya batuk, banyakan ngomong. Apa saja yang Apa kamu aja? keluarkan sendiri untuk anak-anak? Semuanya, mostly semuanya ya, 90% semuanya. Ya. Coba kita lihat sini deh, sini. Sini. Serasi nggak? Kok nanya aku sih? Itu jahil banget sih. Tahu nih, Ini doang. dipajang gede banget lagi. Ya. Tapi gue baru tahu buku nikah tuh sekarang tuh sama ya, hijau sama hijau ya. Oh nggak tahu deh aku. Kan dulu Coba mah tanya hijau Raffi. sama merah Nikah kan sama ya. nggak? Hijau. Saya juga lupa, orang saya nikah 10 tahun yang lalu, yang penting saya nikah aja, udah. Yang penting saya nikah. Yang penting saya niatnya, Oh nggak yang merhatiin penting kan itu. niatnya. Oke, sekarang duduk dulu yuk. Ini nggak apa-apa, ini pajang di situ. Gak apa-apa. Pantesan dia ngeliatinnya ke gue mulu, gak mau ke arah sana. Apa aku ngeliatin mulu? Mana ada. Ngeliatnya ke sini mulu. Ya. Kan lagi ngobrol. Tapi kamu punya keyakinan nggak, suatu hari nanti mungkin aku akan baik-baik sama Andrew sebagai manusia, sebagai co-parenting, Ya. sebagai manusia yang sudah dewasa. Yakin banget. Suatu hari Yakin nanti. banget. Cuma ya gitu ya, namanya manusia kan
ada fase-fase apalagi dia punya kehidupan baru. Mungkin aku nggak tahu kan dia sekarang sama dia yang dulu. Mungkin ada perbedaan sifat jadi iya kalau aku sih yakin. Aku yakin dia orang baik kok. Ya sekarang kan memang sudah hidup masing-masing lah ya. Ada target gak? Baikan lagi banget kayak zaman dulu atau let it flow aja? Let it flow aja karena kalau dari sisi akunya nggak ada menutup akses, tidak ada menghalang-halangi, dan kalau misalnya aku speak up terus, yang dia beranggapan aku speak up terus, kan aku ngomongin semuanya itu fakta dan ini menyangkut anak, bukan menyangkut masalah pribadi aku sama dia. Gitu. Iya, makanya dia ngomong katanya seperti belum move on karena kamu speak up di mana-mana, padahal kamu yang memang mau. Ya tanggung jawab sebagai orang tua aja. Oke. Aduh seru banget ngobrolnya. Saya tuh pengen ngomong tapi kamu lebih bagus ya kalau nanya-nanya gosip daripada aku. Oke kalau gitu nanti saya akan mempersiapkan pertanyaan yang lebih tajam, jangan kemana-mana. Dan juga nanti akan ada yang berpisah juga tapi co-parentingnya mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman kita yang sudah terlanjur berpisah. Tetap di FVP. Warrior Pagi. Cukup tapi? Alhamdulillah. Oke, tapi kalau bisa jadi. Dengan dia ya? Iya. Tapi saya perang dulu. Gimana tuh? Perang dulu, perang dulu, dihujat dulu se Indonesia.